Halo, nama gue Yuda dan gue pengen banget jadi YouTubers terkenal. Jreng, jreng, gonjreng, 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 gonjreng. Beda, hari ini kita nggak mau ngomongin soal itu. Gue mau ngomongin kalau gue 5 tahun terakhir ini ada di industri keuangan. Gue emang belum sekaya yang lain, tapi seenggaknya gue nggak miskin. Dan begini cara gue agar tidak miskin. Pertama, berhenti cari tahu cara cepat kaya. Karena nggak ada cara cepat kaya. Buat jadi kaya itu butuh proses dan prosesnya biasanya itu makan waktu yang cukup panjang. Kalau nggak percaya, coba lu cek semua orang kaya yang lu kenal hari ini. Coba lu lihat 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun yang lalu mereka semua lagi ngapain. Pasti mereka lagi ngerintis usaha yang hari ini udah kita kenal. Jadi, nggak ada tuh cara cepet kaya. Semuanya harus berproses dan prosesnya itu panjang. Cuma emang seringkali kita kayak gitu. Kita lihat ada orang kaya, kita pengen punya hasil yang sama, tapi kita nggak mau berproses sama kayak mereka. Yang kita pengen, kita lewatin prosesnya cuma dapat hasilnya. Ya nggak bisa dong. Dan seringkali yang gue lihat kalau kita fokus cara cepet kaya, itu malah nggak bikin kita jadi lebih kaya, malah bikin kita jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Sekali lagi gue ulangin, cara cepet kaya nggak bikin kita jadi kaya, malah bikin kita jatuh ke dalam kemiskinan. Kenapa? Karena kalau lu fokusnya cara cepet kaya, itu bikin kita nggak bisa berpikir secara rasional. Atau mungkin bukan nggak bisa berpikir rasional, tapi pikiran rasional kita terhalang sama keinginan cepet kaya kita yang akhirnya apa? Yang akhirnya kita terjebak ke hal-hal yang bukan bikin kita kaya, malah sebaliknya bikin kita miskin. Contohnya itu judi online. Emang banyak faktor yang bikin orang main judi online. Cuma yang gue sering temuin dan buat gue ini membahayakan adalah orang yang main judi online gara-gara dia pengen standar hidupnya naik. Padahal nih orang hidupnya udah biasa-biasa aja, normal-normal aja, lurus-lurus aja. Semua kebutuhannya terpenuhi. Cuma gitu, kebutuhannya terpenuhi, tapi sayangnya keinginannya nggak terpenuhi. Akhirnya, buat memenuhi keinginannya itu, dia pakai jalan pintas, yaitu judi online. Tapi kan kita sama-sama tahu, judi online ya nggak bisa kita harapin. Dan orang yang udah main judi online demi standar hidupnya naik, ini kan biasanya orang-orang yang udah punya uang. Dan di situ bahayanya, dia punya modal yang cukup gede buat main judol. Anggaplah dia main judi online 5 juta. Ternyata kalah. Yang akhirnya dia nggak mungkin berhenti dong. Dia pengen balikin modal tersebut. Buat balikin modal tersebut, ya harus pakai modal yang sama besarnya atau lebih besar biar kekalahan yang kemarin ketutup. Akhirnya dari 5 juta kalah, oke, modalnya lebih besar lagi, kalah lagi. Modal lagi lebih besar lagi, kalah lagi. Yang akhirnya malah jadi bangkrut dan viral di sosmed. Waduh. Semuanya itu bermula dari pengen cepet kaya, pengen standar hidupnya naik, tapi akhirnya malah jadi miskin. Yang kedua, karena lu pengen cepet kaya, akhirnya lu nggak bisa berpikir secara rasional. Kalau nggak kejebak sama yang namanya judul, kejebak sama yang namanya robot trading. Itu kalau ada lomba tolol-tololan, juara 1 sama juara 2-nya antara yang judul sama robot trading tuh rebutan tuh. Karena gini loh, nggak ada robot trading yang bikin lu kaya. Kalau benar bisa dapat 10% setiap bulan, ya dia nggak akan pakai duit lu dan dia nggak akan ngajak lu. Ngapain coba bagi-bagi keuntungan ke orang lain? Dan biasanya orang-orang yang terjun ke robot trading ini alasannya apa? Enggak kok, gue nemuin nih robot trading yang beneran ngasih keuntungan, dia nggak scam. Tinggal tunggu waktu aja. Itu kebetulan skema Ponzi-nya masih jalan terus tuh. Jadi lu masih dapat keuntungan. Kalau nantinya skema Ponzi-nya ini udah nggak jalan, ya duit lu akan dibawa kabur. Dan biasanya orang-orang yang robot trading ini akan punya pembenaran baru. Dia akan bilang, gua naruh duit, ini habis dapat keuntungan, duit modal gua tarik, yang gua puter cuma keuntungannya doang. Itu nggak mungkin. Karena apa? Karena manusia sifatnya serakah. Kalau lu naruh 50 juta terus dapat untung 10% 5 juta,
ya lu nggak akan ngambil 50 juta lu terus muterin lu yang 500 ribu doang. Karena 10% dari 500 ribu cuma 50 ribu. Nggak mungkin orang yang udah ngerasain enaknya dapat untung 5 juta terus merasa cukup dengan keuntungan 50 ribu. Yang ada apa? Yang ada lu akan modalnya lebih besar lagi karena lu mikir, oke nih kalau 50 juta, dapatnya 5 juta, kalau gue naruh 100 dapatnya 10 juta nih gitu. Dan percaya sama gue, penipu itu lebih jago sama lo, jadi mendingan jangan dilawan, dihindarin aja. Jadi cara tidak miskin yang pertama adalah buang jauh-jauh keinginan cara cepat kaya. Karena nggak ada cara cepat kaya, semuanya prosesnya panjang. Dan yang kedua, cara untuk tidak miskin adalah belajar keuangan secara bertahap. Pertama, money management dulu. Habis itu dana darurat, habis itu asuransi, baru mulai investasi. Kenapa investasi adanya di akhir? Karena investasi itu kan untuk menyiapkan diri kita di masa yang akan datang. Nah, gimana caranya lu mau menyiapkan masa depan lu kalau masa kini lu itu masih berantakan? Jadi yang dibenahin masa kini dulu nih, masa sekarang dulu, baru kalau ininya yang sekarang udah benar, baru yang masa depan. Dan buat gua, cara money management yang bikin gua gak miskin adalah gua mencatat semua pengeluaran yang gua lakuin di setiap harinya. Bener-bener semua pengeluaran itu gua catat, mulai dari pengeluaran jajan, makan, sampai bayar parkir itu gua catat semuanya. Tujuannya apa? Biar gua tahu berapa uang yang gua butuhin untuk hidup dengan gaya hidup gua sekarang. Jadi gua pengen tahu angka pastinya gitu. Gue tulis setiap hari kayak begini, kemudian di akhir bulan gue jumlahin dan gue review. Dari hasil pencatatan tersebut, misal jumlahnya itu anggaplah ternyata 80% dari pemasukan atau angkanya itu nggak bikin gue nyaman, di bulan depannya gue akan lebih berhemat lagi. Gue nggak lagi pertahanin gaya hidup gue sekarang. Karena apa? Karena gue udah tahu ternyata itu ngabisin cukup banyak uang. Dan ini waktu itu gue tulis tangan, lu bisa lihat, gue warna-warnain. Dan warna ini berbeda setiap kategorinya. Jadi kalau ternyata yang banyak muncul itu warna ungu, misal ungu itu makan di kafe, ya artinya gue tahu kalau gue pengen berhemat, yang gue hemat itu pengeluarannya mana, yaitu pengeluaran makan di kafe. Dan dengan mencatat lebih jelas gitu, kalau boros, gue jadi tahu borosnya boros karena apa. Dan kalau gue mau berhemat, gue juga jadi tahu mana yang harus gue hemat. Gue ngelakuin ini waktu itu selama 3 bulan lebih, 3 atau 4 bulan gitu. Gue catet, gue stabiloin, dan akhirnya gue jadi boros beli pulpen dan stabilo. Ya ampun, segitu aja ternyata jokesnya. Kenapa nggak pakai Excel ya? Nggak deh, kenapa nggak pakai Excel? Karena gue nonton video di YouTube ada yang namanya Kakebo, lu bisa cari aja nanti. Waktu itu gue ngelakuin ini 3-4 bulan, tiap bulannya gue analisa. Gue ada analisa nih, ini udah cukup atau masih bisa hemat lagi. Setelah gue ngelakuin itu, pas gue udah tahu nih angkanya nih, udah tahu nih. Di bulan kelima, gue nggak lagi ngelakuin pencatatan, tapi gue mulai budgeting dari awal. Gue budgeting. Dari awal bulan gue cuma boleh jajan segini. Terus gue pisahin dah ATM-nya. Dan angka budgetingnya itu ya dari angka rata-rata pengeluaran bulan-bulan sebelumnya. Bukan cuma ngira-ngira doang. Karena kan mungkin banyak yang mikir, kenapa nggak budgeting dari awal? Ya kalau di budgeting dari awal, ya gue jadi nggak tahu berapa uang yang sebenarnya gue butuhin setiap bulannya. Dan bisa jadi budgetingnya tuh salah. Misal, ternyata gue kebutuhannya sebulan tuh 3 juta, tapi gue budgetingnya 1,5 juta. Itu kan bikin gue nggak bisa menjalani hidup sebaik sebelumnya karena dipotong 50% gitu. Kenapa mencatat itu penting? Karena gue percaya kita boros bukan karena kita ingin boros, tapi kita boros gara-gara kita lupa udah jajan berapa banyak. Sering mungkin kita mikir kayak, gue jajan karena kemarin kayaknya gue jajannya masih dikit. Gue jajan karena kayaknya duit gue masih banyak. Nah, padahal bisa jadi banyak pengeluaran yang kita udah lupa atau nggak sadarin. Nah, dengan mencatat, nggak ada lagi tuh boros kayak gitu. Karena apa? Karena semuanya udah bisa kita track. Semuanya tercatat secara jelas hari ini jajan apa,
dan keluar duitnya berapa. Dan yang ketiga, cara untuk tidak jadi miskin adalah buat gua, pertahanin gaya hidup yang lu punya selama mungkin, sebisa mungkin. Kalau bisa nggak naik, ya udah nggak usah naik. Gue pribadi, dari gue ngelakuin pencatatan yang kayak tadi lu lihat di awal, dari tahun 2020 gue ngelakuin pencatatan dan budgeting, sampai hari ini 2025, gaya hidup gue masih sama. Uang yang gue kasih ke diri gue buat jajan bulanan itu masih sama. Karena apa? Ya karena gue udah tahu kalau dengan uang segini gue udah bisa hidup dengan nyaman. Jadi nggak perlu ada gaya hidup yang dinaikin atau ditambahin. Dan lagian karena gue percaya kalau gaya hidup kita udah naik, itu kan pasti lebih nyaman ya. Nah, kalau udah naik itu bakal lebih susah buat turunnya. Jadi mendingan nggak usah dinaikin gitu. Apalagi gue kan sekarang udah rutin berinvestasi. Yang bikin gue seneng gaya hidup gue nggak naik adalah semakin banyak penghasilan gue, artinya uang yang bisa gue investasiin tuh lebih banyak. Jadi misal dapatnya 10, gaya hidupnya 5, ya bisa ditabung jadi 5. Kalau dapatnya 15, ya gaya hidup gue tetap 5, yang bisa gue tabungkan 10. Jadinya tujuan keuangan gue lebih cepat untuk tercapai. Dan terakhir dari gue, kalau emang ternyata lu harus naikin gaya hidup lu, pastiin kalau gaya hidup lu kenaikannya itu jangan lebih besar dibanding kenaikan penghasilan. Jangan penghasilannya naik 20% tapi gaya hidupnya naiknya 50%. Ya boncos dong. Dan pastiin juga kalau itu bukan cuma anomali 1 bulan. Maksudnya gimana? Ya pastiin kalau kenaikan penghasilan itu emang udah misal selama 6 bulan terakhir naik terus, ya mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau baru 1 bulan langsung naik, ya bisa jadi kan itu cuma anomali 1 bulan doang. Yang kalau lu udah keburu naikin gaya hidup, ya jadi susah buat turunnya. Itu dia cara gue untuk tidak miskin lagi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.